Ya, kembali di Breaking News Kompas TV. Masih melihat perjalanan Paus Fransiskus dari Gedung KWI menuju ke Kedutaan Besar Vatikan setelah tadi bertemu dengan kelompok berkebutuhan khusus dan memberikan pesan-pesan dan memberkati mereka di Gedung KWI. Kini Paus Fransiskus menuju kembali ke Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur untuk beristirahat sejenak sebelum nanti memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno pada pukul 5 sore. Dari gestur-gestur yang Anda perhatikan selama perjalanan tadi, ada yang menarik, Romo, kira-kira yang bisa Anda lihat? Iya, Paus Fransiskus selalu memberi perhatian pada orang ya. Sekali lagi dia menyediakan waktu, menyediakan hati. Kemarin dia pesannya kepada kita, kepada umat Katolik di Indonesia juga supaya ada jembatan hati begitu ya, yang mengikat kita satu sama lain seperti mengikat pulau-pulau Indonesia gitu. Dan ini tadi kalau kita hubungkan dengan kunjungan ke Masjid Istiqlal dan kemudian memberkati terowongan silaturahmi, itu menarik karena Paus mengatakan hanya dalam kedalaman batin kita, kedalaman ajaran agama kita menemukan kesatuan yang lebih mendalam. Paus itu sering disebut Pontifex Maximus, Mas Radi. Ya. Artinya dalam bahasa Latin itu jembatan yang utama gitu ya. Nah, kalau jembatan itu biasanya di atas, terowongan itu kan di bawah, tapi sama-sama mengkoneksi kan sebenarnya. Dan beliau menekankan koneksi itu yang sejati hanya bisa dipupuk, hanya bisa dilakukan dengan kedalaman hidup orang, kedalaman agama, bukan yang superficial, bukan yang di permukaan. Maka perjumpaan-perjumpaan ini juga kelihatan menyentuh, tetapi lebih menyentuh lagi apa yang dirasakan orang ketika berjumpa dengan Paus ya, dan diberkati dan juga disapa secara khusus. Jadi saya kira ini Paus membangun jembatan dan membangun terowongan koneksi ya, interkoneksi itu menyentuh ke dalam hati orang-orang yang disapa itu ya. Ya. Jadi tidak hanya terowongan fisik yang tadi diresmikan, diberkati, tapi terowongan hati tadi yang terus dia lakukan ketika ketemu orang. Mungkin ketika membangun terowongan ini, yang membangun saja tidak sadar bahwa terowongan ini berada di bawah, tapi maknanya sangat mendalam. Iya, betul. Dan ini diartikan dengan begitu sophisticated gitu ya oleh seorang Paus Fransiskus. Iya. Sangat monumental memang momen tadi dan sangat memiliki arti yang makna yang sangat mendalam. Ya, sepertinya Sri Paus sudah mendekati Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat nanti. Ini sedang melewati daerah Tugutani kalau saya lihat pengamatannya. Tadi dari Gedung KWI di Jakarta menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur. Spot ini yang selalu jadi favorit karena pasti akan membuka kaca dan melambaikan tangannya, dan banyak masa yang menanti Paus Fransiskus untuk menyapa juga di hari pertama. Saya ingat ketika beliau datang ke Indonesia, spot tadilah yang pertama kali terekam oleh kamera media dan kamera foto juga, momen ketika Paus Fransiskus melambaikan tangan untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Indonesia dan menyapa masyarakat Indonesia. Iya. Ya. Mobil putih, mobil SUV yang ditumpangi Paus ini sudah mulai mendekati Kedutaan Besar Vatikan dengan plat nomor SCV1. Kalau SCV1 itu status Civitatis Vaticanae 1, artinya ini adalah pemimpin negara Vatikan begitu ya, kurang lebih, Romo. Sebelum memimpin Misa Kudus, nanti sepertinya saya mendapatkan informasi juga Paus akan berkeliling di Gelora Bung Karno ya. Ini dengan kendaraan khusus. Ini biasa dilakukan pada kunjungan-kunjungan Paus sebelumnya, Romo? Iya. Dalam Misa Akbar biasanya didahului dengan hal itu. Di lapangan Santo Petrus sendiri di Vatikan, ketika Paus menerima umat begitu dalam audiensi dan sebagainya, memang juga ada kebiasaan Paus berkeliling dulu ya, menyapa umat yang hadir atau orang-orang yang berkumpul yang ingin menyaksikan beliau dari dekat gitu ya, memberi berkat ya, berkeliling memberi berkat
menyampaikan kekuatan rohani tadi melalui berkat pada mereka yang mengharapkan kedatangannya. Jadi ini juga akan menjadi momen yang sangat-sangat menyentuh untuk banyak orang, berapa? 90-an ribu orang. Hampir 90 ribu dan ya. mungkin ada yang melihat dari jauh, tapi ketika Paus berkeliling lalu terasa menjadi lebih dekat dan ya mungkin hanya lambaian tangan dan sebagainya, tapi itu sangat meaningful, bermakna juga berkatnya. Ya. Dan tadi juga sudah ada imbauan bahwa hati-hati terhadap gelang palsu ini, sepertinya ada saja oknum juga yang memanfaatkan kondisi, tapi ya lebih baik precaution gitu ya, lebih baik menghindari. Jika memang ada yang menawarkan, ini tidak dijual ya promonya. Iya, Sekali lagi ini tidak dijual, bahwa Tidak ada calo yang bahwa ini adalah acara keagamaan, sama sekali tidak dipungut biaya untuk hadir. Hanya saja memang umat yang hadir adalah umat-umat yang sudah di seleksi begitu ya oleh pihak gereja dan diberikan gelang khusus, ada barcode-nya seperti ya nanti ada. Nanti akan sebelum masuk ke dalam Gelora Bung Karno, barcode itu akan di-scan untuk kemudian memasuki Gelora Bung Karno satu persatu. Tapi prosesi acaranya sendiri sudah dimulai sepertinya sejak pukul 1 nanti ya. Iya. Umat yang ingin hadir sudah berangsur hadir di GBK untuk masuk. Ada lagu-lagu. Masih ada acara-acara lain juga, acara-acara keagamaan lain. Dan Romo sejak pagi sudah menemani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Banyak Adi. sekali Sama-sama. Ya. momen-momen yang bersejarah yang kita diskusikan, kita bahas hari ini. Betul. Semoga ini juga menjadi pencerahan untuk bangsa kita, tidak hanya bagi umat Katolik, tapi bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Romo. Terima Sampai kasih. kembali. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Saudara, breaking news Kompas TV saya tutup. Sesaat lagi ada Kompas Siang yang juga akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saya Radi Saputro. Sampai jumpa.